Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah sampai hari ini kita masih menerima berbagai nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam kita. Mudah-mudahan dia terus dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Amin. Jemaah pengajian yang berbahagia, tema pada hari ini ialah manusia terbaik di sisi Allah. Itu judul utamanya. Ini agak salah ketik. Yang pertama, manusia terbaik di sisi Allah. Subjudulnya yaitu manusia yang memiliki hati yang bersih. Di orang-orang terusih Allah ganti dengan manusia yang memiliki hati yang bersih. Judul utamanya inilah orang-orang terbaik di sisi Allah. Tolong dibetulkan. Maksudnya manusia terbaik ialah bagaimana kriteria khairun nas, manusia terbaik menurut Allah. Di antaranya satu, tul qalbil mahmum, yang memiliki hati yang bersih. Hati menjadi ukuran untuk menentukan seseorang soleh atau tidaknya tergantung hatinya. Dalam Al-Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan putra tidak akan bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang bersih. Itulah yang dinyatakan akan selamat, yaitu orang yang memiliki hati yang bersih. Bersih dari syirik, kufur, nifaq, dan juga dari sifat-sifat yang lain merupakan penyakit-penyakit hati. Dalam suatu hadis, An Abdillah bin Amr bin Al-As qala, qila ya Rasulullah man khairun nas? Qala khairun nas dul qalbil mahmum wal lisanis sadiqi. Qila mal qalbul mahmum? Qala huwa at-taqiyyu an-naqiyyu alladzi la isma fihi wala baghya wala hasada. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, siapakah ya Rasul orang yang terbaik? Sabda Nabi, orang yang terbaik ialah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Nabi ditanya, apa itu hati yang mahmum? Jawab Nabi, ialah yang takwa, orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, yang tiada dosa padanya, tidak aniaya, dolim, dan tidak hasud terhadap yang lain. Atau dari hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini Nabi ditanya, siapakah manusia yang terbaik menurut Nabi dan juga menurut Allah? Nabi menjawab, yang memiliki hati yang bersih dan lisan yang jujur, itulah manusia terbaik. Pernah Luqmanul Hakim yang termasuk seorang pendidik disuruh majikannya, tolong sembelih seekor kambing. Kemudian disembelihlah kambing tersebut. Kata majikan, ambilkan 2 organ terbaik.
kemudian dipotonglah lisan dan hatinya. Inilah organ terbaik. Kemudian dicoba lagi, sembelih lagi ini seekor kambing. Akhirnya ambilkan organ yang terjelek dari kambing ini, kemudian sembelih, potong lagi lisan dan hati. Inilah organ terjelek. Majikannya bingung, mengapa disuruh mengambil organ terbaik, potong hati dan lisan. Subuh ambil organ terjelek, ambil juga hati dan lisan. Kata Umar Hakim, masaipun atyaba minhuma idza tauba. Tidak ada organ yang terbaik jika baik kecuali hati dan lisan. Itulah kunci, itulah yang terbaik dalam hati seseorang. Kemudian wala ahbasa sayun idza khabasa. Tidak ada yang paling jelek, paling rusak kecuali hati dan lisan. Begitulah ukuran kesolehan seseorang, tergantung hati dan lisannya. Dalam hadis pun dinyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Sabda Nabi, ingat, dalam jasad manusia dalam mudghah segumpal daging, dan idza sholahat jasadu kulluh. Bila beres mudghah itu, maka akan beres seluruh jasadnya, dan jika rusak akan rusak juga seluruh jasadnya. Apa itu? Wahai Allah, wahai al-qalbu, itulah hati. Berarti untuk mencari dan meningkatkan keselamatan hidup orang yang baik, maka lenturkanlah hatinya dengan iman, dengan Al-Quran. Karena hati itulah yang soleh. Maksudnya yang soleh, yang pemurah, itu adalah hati. Sebaliknya juga yang kejam, yang nakal, yang brutal, yang kasar, yang dolim, itu juga hati. Karenanya maka obatilah hatinya. Nah, Al-Quran sebagai syifa'un lima fis sudur, obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit hati. Penyakit itu ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Penyakit fisik sama-sama disadari oleh setiap orang. Untuk penyakit fisik, baik sakit perut, sakit kepala, apa saja dirasakan penderitaannya. Sementara penyakit hati tidak dirasakan penderitaannya, padahal itu penyakit yang terberat. Selama saya jadi mubalik lebih dari 40 tahun, belum pernah ada pasien datang di rumah saya, Ustaz tolong kontrol tensi takabur saya. Belum pernah ada kontrol tensi takabur, tensi hasud. Jadi jangankan untuk berobat, sadar takaburnya juga tidak. Itu susahnya. Maka Al-Quran merupakan syifa'un lima fis sudur. Buktinya Umar yang terkenal galak di zaman-zamannya, beraung, kejam, kasar, ternyata dengan Al-Quran bisa lentur. Umar yang saat marah, saat mendengar Nabi meninggal, siapa yang Nabi meninggal akan saya bunuh, kata Umar. Marah Umar sampai membawa pedang. Padahal betul Nabi sudah meninggal. Nggak ada yang berani mendekati Umar. Didekatilah oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Umar, ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Apa iman ta'af dalam pelatung Umar? Muhammad itu adalah Rasul biasa, seperti para Rasul yang telah lalu. Para Rasul lalu juga banyak yang meninggal. Apakah jika Nabi meninggal terbunuh akan kembali kepada kekufuran? Langsung Umar sadar. Kata Umar, ka'ani lam atlu tilkal ayat, seolah-olah kami yang tidak tahu saja ayat itu. Langsung Umar sadar dengan mendengarkan isi kandungan Al-Quran, yaitu syifa'un lima fis sudur.
di kita mah kadang-kadang di bahasa Al-Quran kalah tambah marah lagi. Dulu mah tambah saras, tambah marah. Bacakan Al-Quran nyinyiran menjawab jadi kalah ngamuk, kudu tambah sadar, kalah tambah ngamuk. Yaitu untuk ukuran hati seseorang. Demikian juga yang soleh dan lainnya. Ukuran enteng dan beratnya pekerjaan tergantung hatinya. Hatinya terbuka, pekerjaan apapun akan mudah dilaksanakan. Hatinya berat, akan berat juga melaksanakan tugas, walau tugas yang ringan. Kalau kata seorang santri kepada seorang gurunya, ustaznya, ustaz pun tenang, eta pulpen yang murah, mamnya ngaku, enteng cuma ngambil pulpen, apa susahnya? Tapi tentu akan dirasakan berat oleh seorang guru di titah murid. Padahal enteng kerjanya, sementara murid disuruh nyapu, suruh ngepel, mau dan suruh oleh ustadznya. Berarti sulit dan susahnya, berat dan ringannya kerjaan tergantung hatinya. Di zaman Nabi pernah menawarkan untuk mengirimkan surat kepada raja-raja kafir. Tolong kirimkan surat-surat dari kami untuk raja-raja kafir yang isinya mengajak dakwah terhadap mereka. Serempak sahabat siap, biar ya Rasul, saya mengantarkan. Pada saat itu berangkatnya ke timur, barat, terus selatan, berangkat terus untuk mengantarkan surat kepada raja-raja kafir. Ternyata saya hitung jaraknya yang terdekat 1000 km. Jalan tempuh naik kuda. Kira-kira sanggup si Andara ke Banyuwangi tumpah kuda. Sahabat siap berangkat. Itu yang terdekat. Yang lebih jauhnya 2000 km tempuh dengan naik kuda. Para sahabat siap. Nah itulah dengan hati yang terbuka, kuda sami'na wa ata'na. Tidak hanya sahabat yang minta SPJ, ya Rasul SPJ kita tahu, nah ada yang minta SPJ siap berangkat hanya untuk mengantarkan secari kertas raja-raja kafir. Nah itulah mudahnya hati kalau sudah sami'na wa ata'na. Nah itu jadi bagaimana upaya memperbaiki hati. Di kita perhatiannya bukan kepada tazkiyatun nafs, berhati, tapi durang mah karena ngomong awak tentunya. Berarti ngomong awak kowe ngomong beungeut mainan. Berapa biaya untuk apa patung dan sebagainya, itu mungkin sebulan bisa, apalagi artis bisa jutaan sekali mau tampil untuk memperbaiki wajahnya. Nah itu untuk dicetak, itu yang menjadi ukuran terbaik. Sampai ada seorang yang merasa tidak puas karena hidungnya demes persik. Kemudian udah pergi aja ke Jepang, pergi Jepang, operasi plastik biar habis sampai 100 juta. Pergi ke Jepang, operasi, pulang dia merasa puas. Sekarang hidungnya mancung bangir, tidak demes lagi. Tapi sayangnya tidak lama dia merasa bahagia, hanya 1-2 tahun saja. Mengapa? Bro budak-budak demes deui, bro budak-budak demes deui. Itu ada turunan demes dan turunan mancung. Bingung jawab, nah sesiga ibu ai kurang dimancung putrana demes dan turunan demes itu ya. Nah itu kadang itu benar tidak puas. Hanya untuk memperbaiki itu saja sampai menghabiskan puluhan juta. Program untuk tazkiyatul qalbi barangkali belum dipersiapkan. Nah itu gambaran di kita. Kemudian demikian juga apalagi pakaian. Nah ada artis yang mobil pakaian dipakai 2-3 kali hanya untuk 1 kali tampil saja dengan harga yang begitu mahal, puluhan juta untuk 1-2 kali tampil saja. Nah itu diantaranya untuk memperbaiki itu. Kemudian yang dulu ribut di TV, siapa ya saudara Wawan yang dari Banten sampai punya mobil mewah 70. Sebagai hiji bujur nanti bergabung mobil 70.
hiji ge moal kapapae kabeh umur 70 sasangkeun teh. Itulah padahal untuk kebanggaan, untuk uah saja. Sementara hati yang menjadi inti tidak menjadi perhatian bagaimana memperbaiki hati. Itulah untuk ukuran diri kita. Nah itu diantaranya, jadi siapa orang yang terbaik ialah manusia yang memiliki hati yang makmum, yaitu at-taqiyu, mereka yang bertakwa, an-naqiyu yang bersih, yang tiada dosa padanya, dan tidak aniaya, tidak dolim, tidak hasud, tidak iri hati terhadap yang lain. Itulah khairun nas. Yang kedua, walisan as-shadiq, dan memiliki lisan yang jujur. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Yaitu agak susah juga di kita. Dalam satu hadis dinyatakan Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian jujur. Karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharrasiqu hatta yuktaba innallahi siddiqan. Dan setiap seseorang berupaya untuk jujur dan memperhatikan kejujuran, nanti akan dicatat sebagai siddiqan, orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, awas kamu dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, dusta akan membawa fajir, durhaka. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur durhaka akan menunjukkan jalan ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadiban hatta yutaba indallahi kadzaban. Dan tidak henti-hentinya seseorang yang dusta dan terus melakukan dusta sampai akan tercatat sebagai seorang pendusta. Nah itulah dari lisan yang jujur. Ini juga tergantung pengaruh imannya. Iman yang kuat akan bisa berkata yang jujur. Seperti kita sulit untuk menyatakan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Pernah seorang suami menyuruh membeli daging dari pasar 1 kilo, serahkan kepada istrinya. Ini daging mah pasar, bapak mau istirahat dulu. Kemudian suaminya istirahat dulu, daging serahkan kepada istrinya untuk di pasar. Beres masak, simpan di meja makan. Kemudian pergi keluar ke air, dibuka oleh anak-anaknya, waduh dagingnya habis dimakan oleh anak-anaknya. Saat ibunya masuk, dibuka, waduh daging habis. Gimana kalau nanti suami tanya? Waduh, dia bingung bagaimana kalau nanti suami marah. Betul juga, suaminya bangun, belum balik kita makan, katanya mana dagingnya? Bingung istrinya, kumahanya sebutkan dia aku baru nak disiksa budak, kayaknya berdusta. Kata istrinya, hapunten pak, saya puji. Terpaksa berusaha hapunten saya puji. Ingatkan aja mas saya puji. Suaminya juga rajin, mana ucinya? Ada. Coba tangkap kucingnya, kewan kucingnya, si kurang kilonya kucingnya teh. Nyari kilo kucing teh ternyata kurang 1 kilo. Kata suaminya, saya beli daging 1 kilo. Kata kamu habis dengan kucing, kok ditimbang cuma 1 kilo? Apa ini kucing atau daging? Kalau ini daging mana kucing, ini kucing mana daging? Bingung, ada kumaha aja suaminya. Berapa daging sekilo ini dari kucing anda 1 kilo atau pasti bernama. Ayah baru terus terang. Sebetulnya habis senaku barulah berkucing. Mata lawan terus terang, mau itu ngarah terang terus. Jadi untuk agama juga begitu. Itulah ukuran lisan itu. Itu 2
organ yang menjadi ukuran lisan dan hati. Nah, seorang mukmin muslim tentu saja bagaimana memperbaiki hati agar kedua memiliki hati yang bersih, yaitu dengan mengkaji, mempelajari Al-Quran, insya Allah dapat memperbaiki. Lebih khusus dalam kitab Dharma ada yang disebut tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan jiwa, membersihkan diri. Intinya itu memperbaiki hati kita dan menjadi hati yang soleh, yang sami'na wa ata'na. Dua, ini yang nomor dua. Sebaik-baik orang adalah yang berakhlak baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sabda Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini termasuk khairun nas, orang terbaik, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis lain dinyatakan, wa an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di rumah atau di luar rumah. Wa atbis sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan yang jelek, yang jahat dengan kebaikan. Maksudnya tutupilah kebaikan-kebaikan yang kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Tampuhan, pasti al-hasanah akan dapat menghapus kesalahan yang tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah, berakhlaklah dengan setiap manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan Nabi mengenai akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Hadis dari Abu Hurairah, yang berkata, Nabi pernah ditanya tentang apa saja hal-hal yang terbanyak yang membuat seseorang bisa masuk surga. Faqala, sabda Nabi, takwa Allah. Yang akan membuat seseorang masuk surga ialah takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah kaitannya hubungan vertikal dengan Allah. Bagaimana upaya takwa kalau memperkuat hubungan diri dengan Allah. Husnul khuluq, hubungan sosial, hubungan horizontal antara kita dengan yang lain. Pantas aja kedua-dua akan membuat masuk surga, karena dengan takwa Allah akan mendapatkan ridho Allah, dan dengan husnul khuluq akan membuat simpati orang. Itulah pengertian husnul khuluq. Kemudian karena Nabi yaqul Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan postur tubuhku, maka perbaguslah khuluqi, akhlakku. Jadi pada diri manusia ada khalqi dan khuluqi. Khalqi postur tubuh, khuluqi akhlak. Dua-duanya menjadi perhatian Nabi. Dan Nabi terhitung ahsanun nas, orang yang paling baik postur tubuhnya dan juga paling baik akhlaknya adalah Nabi. Berarti bagaimana upaya memperbaiki khalqi dan khuluqi. Tentang khalqi, postur tubuh sudah Allah siapkan, menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dan untuk postur tubuh yang begitu sempurna. Tinggal yang harus kita usahakan fahasin khuluqi, bagaimana memperbaiki akhlak kita.
Oleh postur tubuh sudah dijamin. Manusia adalah makhluk yang paling baik postur tubuhnya. Panggarisna, pangkasepna, pangpantresna, dan di pengadilan adalah manusia. Bilih cek ibu-ibu, gini didir cegelis, lain cegelis salah ngareneng, ngareneng jeung artis nyawa kabel buat ngareneng. Tapi pajar bu goreng patut cobian angkat ke kebun binatang. Ngareneng sareng monyet, kira-kira kaset mana jauh bu, kaset kurang garis kurang. Di lain gelis salah ngareneng. Sebetulnya sudah sempurna Allah ciptakan seperti dan tinggal yang harus kita usahakan bagaimana memperbaiki akhlak kita. Di kita kadang ukuran kelebihan manusia dari hal lain, kadang dari kelebihan kemampuan tubuh. Maksudnya siapa pelari tercepat, jago renang dan sebagainya. Dari situ manusia mencari keteladanan, perlombaan, kemudian piala dari piala fisik. Bukan itu jelek, tapi silahkan. Tapi apalagi khuluqi harus kita perbaiki. Urusan kemampuan fisik mah ke model-model ini hebat-hebat ini manusia mah. Ukuran renang sok balap jeung bujair, karena bujair oke. Jago renang tingkat nasional balap jeung bujair eleh. Iya bujair itu mewah hebat tentunya. Urusan hari balap jeung kuda eleh. Komo ku kanguru mudah-mudahan beri ke sebeuna tapi ada 10 cm udah jago lari sebeuna elah ku beri temennya saya pas dari kemampuan fisik mah jago umpamanya lari tadi kalah jago manca sok jeung monyet bah naik mah eleh ku monyet fisik juga begitu ucing mah cara masuk untuk belerasi barang cara pakai pepper itu nasi ucing kita pek ramen masuk kosan yuk rumah sebenarnya ucing mau belerasi ini banyak cara pakai pepper dan kalah juga yang harus kita perbaiki bagaimana hasil khuluqi. Ternyata di kita kejahatan yang ada bukan karena postur tubuh tapi karena khuluqi akhlak. Mereka yang masuk di penjara yang mencekam belasan penjara itu karena akhlak bukan karena postur tubuhnya. Itulah yang menentukan kualitas seseorang dengan husnul khuluq, dengan budi pekerti yang baik. Kemudian bagaimana ukuran akhlak yang baik itu kan mesti beragam. Ukurannya wa innaka la'ala khuluqin alim, dan engkaulah Muhammad yang memiliki akhlak yang agung. Jadi sebagai uswah hasanah, siapa yang memiliki akhlak yang paling agung? Nabi Muhammad. Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu ukuran akhlak. Di antaranya ada yang berbeda di kita. Seperti orang Yahudi disindir oleh Allah dan dia memiliki akhlak yang jelek. Apa? Kanu la yatatanahuna amun karin fa'alu. Mereka orang Yahudi tidak saling menegur, tidak saling mengkritisi mengenai perbuatan munkar yang mereka lakukan. Tidak amar makruh, tidak nahi munkar, itu adalah akhlak yang jelek. Itu apa? Lebih sama kami ya pun sungguh paling jelek yang mereka lakukan, yang membiarkan amar makruh nahi munkar. Kalau dikata jelek, itulah yang baik. No hadete tong gerehan keluar. Ya, saya nanti orang mah kena tong gerehan, tong cekekan, ke nafsi wende, tapi di lupa bayar dia, tong gerehan, tong cekekan.
Yaitu pada bukan dari yang paling kita mah nuk antapan itu adalah akhlak yang baik kita bagi surat cari cara gurah cara sunar sini dari bagian goreng ke Al-Quran itu diantaranya khuluqin azim. Kemudian akhlak baik Nabi diantaranya apa? Nabi bisa melayani orang yang bagaimanapun baunya masih bisa layani dengan baik. Di saat Nabi kumpul dengan para sahabat, datang seorang pemuda masih dari pintu, dia sudah menyatakan, ya Rasulullah, idzali bil jinah. Ya Rasul, izinkan saya untuk berbuat zina. Para sahabat marah. Ya budak di mana? Saya langsung dengan suara keras minta dispensasi zina. Sahabat marah semuanya. Apalah nak turun? Orang di sini itu marah sahabat. Saya minta dispensasi zina. Kata Nabi, unu kali bager. Kemudian datang menghadap Nabi. Kata Nabi, hayang naon maneh teh hayang zina. Langsung kasar senundai ke itu mesti. Lu sahabat apa marah hayang nampil bae. Kemudian kata Nabi, halah kami umi, kau masih punya ibu? Ya, saya punya ibu. Kau punya ukhin, punya adik perempuan? Saya punya. Kau punya kapur? Saya punya. Kata Nabi, bagaimana kira-kira kalau ibumu di sini yang korido lain kero Gusti Abdi ya aku yang sana ambil nu mau nage modana dan yang abdi sini abdi cicing ambil mau nage gimana kok adik mau di sana lain kerido tidak ya Rasul so adik saya satu-satunya yang pasien paling pertama marah kata Nabi kayak tadi mana yang jelas kira-kira kasaha. Kalau kau akan zina kepada seseorang perempuan yang punya anak, anaknya pasti marah. Seperti kau juga marah. Tidak itu kemudian yang lain. Kemudian punya adik kakak pasti marah. Iya ya, saya ribut, saya zina. Bilang kita mau hidup, mau zina inkubator. Kemudian tidak cukup itu diusapan, didoakan. Allahumma tahhir qalba wa hassin farj. Ya Allah, bersihkanlah hati anak muda ini dan jagalah kehormatan. Jadi jelma soleh. Nah itulah bukti Nabi memiliki khuluqin azim. Dia begitu langsung marah, tapi pendekatan dulu, persuasif dulu. Nah itulah di antara akhlak yang mulia dan banyak lagi. Kemudian banyak kriteria dari para ulama tentang bagaimana ciri husnul khuluq. Qala Ali, kalau menurut Ali, husnul khuluq fi salasi hisolin. Baik akhlak itu ya dalam 3 hal. 1. Istinabul maharimi, menjauhi yang haram. Wa talabul halal, dan mencari yang halal. Wa tausiah haliyah, dan berlaku kemudahan kepada keluarga. Kalau menurut Ali, ukuran kriteria akhlak beliau 1 yang intinya istinabul maharim, menjauhi yang halal. Di ulama berakhlak rempuh, sopan, santun, lentong, itu ukuran pikiran. Itu masih relatif. Belum tentu yang lentong baik akhlaknya dibes menisaropan neng oncom neng menisopan jadi batu masih ada yang berbal kehe mereka mah lentong kehe yang dibelian bolehna itu ukurannya. Kemudian kabangsa terus sopan mana bilojen ke penjara terus sopan penjara wajar di ukuran kasar itu. Kalau anak terhadap orang tua, murid terhadap asal betul harus sopan. Murid kalau sebelum sopan seperti itu kepada anaknya atau guru kepada muridnya, itu ukuran lentong. Apalagi di abri mandi tentara, kudu keras wae. Sudah nikah, sok udah jaga
di pokok saya ditanya saja halus itu di abdi mah kiraku abdi kudu lentong angkat senjata cepat istilahnya kudu keras di abdi mah. Nah itu beda di orang berarti lentong ada akhlak belum tentu, jadi tergantung situasinya. Itu istinahul mahari. Dua, tolakul halal, mencari yang halal, cari juga akhlak yang baik. Dari sini ukuran ahli menurut Sayyidina Ali. Kemudian wasrosnya dan mereka keleluasaan, kemudahan kepada keluarga. Misalnya mereka keluarga, tapi betul memberikan kemudahan kelapangan kepada keluarga, kepada anak dan istri. Minta pasir sok ahli ayat mah, itu diantaranya berikan keluasan terhadap keluarga, memberikan kemudahan. Itulah ukuran khairun nas, yaitu manusia yang terbaik dan manusia yang akhlaknya baik. Yang ketiga, sebaik-baik orang adalah yang paling takwa. Ini sesuai dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nabi juga menyatakan, An Abi Hurairah qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqakum. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi ditanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling mulia? Sabda Nabi, atqakum, yang paling takwa di antara mereka itulah yang paling mulia. Bahkan jadi catatan para sahabat, di antaranya ada 3 ayat yang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh para sahabat. Salah su ayatin lam ya'mal bihin ashab Rasulullah. 3 ayat yang belum diamalkan merata di kalangan para sahabat. Tapi di antaranya ini, inna akramakum indallahi atqakum. Mengapa dianggap belum merata pengamalannya? Kadang-kadang menghargai seorang tukeran melihat hartanya, jabatannya, pangkatnya, bukan kan mengukur ketakwaannya. Seperti di kita, pada menurut Allah, justru yang paling mulia adalah yang paling takwa. Yang berhak mendapatkan pujian, penghargaan adalah yang paling takwa. Justru kita mah terbalik. Siapa yang mendapatkan piagam penghargaan? Menutup orang, terbuka orang. Gitu mah. Yang terbuka orang dapat penghargaan, dapat piagam. Yang menutup orang mah tidak dapat penghargaan. Model orang. Belum pernah saya dengar ada seorang ulama dipanggil ke istana mendapatkan piala citra, belum pernah. Tapi yang lain banyak dianggap teladan. Jadi ukurannya bukan dari akhlak, yang dari penampilan seperti tadi. Kemudian bagaimana kriteria takwa? Tadi yang mulia adalah yang paling takwa. Kriteria takwa di antaranya 10. Di antaranya 1 sesuai di Al-Quran saja. Ujung ayatnya hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Kriteria 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang mengimani hal-hal yang gaib, surga, neraka, mizan dan yang lainnya. 2, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan sholat. 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang sadar menginfakkan sebagian harta anugerah dari Allah. 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang mengimani kitab yang diturunkan kepada Muhammad Al-Quran dan mengimani kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin terhadap hari akhir. Itu kriteria yang takwa. Berarti untuk yang muttaqin inilah ciri-cirinya, kriteria iman terhadap hal-hal yang gaib. Jika kita masih belum beragam,
Dari rukun iman yang 6, belum semuanya diimani penuh oleh setiap manusia. Ada golongan yang jangankan kebelah 6 rukun iman, satu pun tidak dipercaya. Kalau dia percaya, apalagi terhadap hari akhir. Siapa? Ateis, komunis. Belum pernah saya sampaikan. Yang kedua, kalau mah percaya, kudu iling, sholat tara, puasa tara, aliran kepercayaan. Di mana beda kita dengan Yahudi dalam keimanan? Dari 25 nabi yang wajib dipercaya, hanya 23 yang diterima Yahudi. 2 coret, Isa coret, Muhammad coret. Salah 2 Yahudi dari soal 25. Betul salapan, betul 8. Betul 8, salah 2 mayat dari soal 25. Nasrani cuma salah 1, coret Muhammad, bisa menyusul diterima. Coret Muhammad, salah 1 kata dari 25 soal. Betul salapan setengah. Salapan 0. Kafir oleh tete kafir. Menurut Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kafir pada 23 nabi diterima, 2 dicoret. Itu keyakinan Yahudi dan Nasrani. Kita nambah lagi nabi dari 20 genap dari Miludaksa, calon tunggal dari Miludaksa, Gulam Mirza Ahmad sebagai nabi. Itu diantaranya Inkar sunnah, coret iman kepada qadar. Nggak perlu iman kepada qadar, terserah kita kehidupan sehari. Mau punya uang, nggak, tinggal mau usaha aja. Mau sembuh, tinggal berobat. Begitu, itu tergantung kita. Nggak perlu iman karena qadar, tergantung kita. Bahkan ada yang dinasihati, Pak, Bapak udah tua, umur mungkinlah Bapak balik pikir, si ketudak sholat nanti si batu. Jawabannya, jangan manggelin jarek sholat, candik kersakun ku pangeran. Kayak kita semang dilari sholat, cukup mengajar jarek sholat Bapak ini candik kersakun ku pangeran. Jawabnya cabok, cabok ngambak, atau ngambak mang kita dikesakin ku pangeran, dikesakin bedamuan. Siapa itu nya tong kudali, cabok ngambak, atau ngambak dikesakin ku pangeran, tapi nyabok. Asal itu berbeda, yaitu yang seperti itu. Kemudian dikira iman kepada qadar dalam artian lisan. Kadang prakteknya juga belum total iman kepada qadar. Buktinya, kalau seorang orang tua usia 70 tahun, Pak, begitu sehat, Pak, usia 70 masih sehat, sepor atau jarang yang orang masih gak bapak hari pagi berang sehat, mah. Kalau sehat menang sepor. Mundri ribit kersani nomah suci bapak madiri itu was mundri ribit kersani nomah suci sehat-sehat menang sepor ribit artinya sehat benar-benar dari menang Allah. Kalau tani ke anak wahama kersani pangeran biasanya menang 5 ton, anakpun menang 3 ton kersani pangerannya. Lamun modal nyaho digarap kumang 5 ton, modal mah digarap kumang terkalah kesaling pangeran. Biji ditanya yang modal menang urang terkalah kesaling pangeran. Itu pun tidak total iman kepada qadarnya. Itu 6 rukun iman. Dikata nambah lagi rukun iman 7 naon tuyul, 8 mah, 8 deriwa, 10 hantu, 11 kencing, 12 genderuwo. Global batin rukun iman tanya. Itu coba luruskan lagi mana yang wajib diimani, mana yang tidak. Di Pamengkut Garut Selatan suka ada pesta laut setahun sekali dengan merupakan kepala kerbau, sesajen yang lainnya keringebuh nyeloro kidul. Canggih lorok kaler mencaping-ping so tidur mentah burungan. Saya pernah tanya ke orang Pomo, siapa orang Pomo belum pernah kawinnya ningali nyelorok kidul ke 60 muling.
Betul, ada sih sudah ada, karena enggak boleh ngabul hormoni. Gimana bedanya? Itu adalah seperti itu. Yaitu dimana kepada semua juga muslim. Mengapa buat pengorbanan demi keselamatan nelayan, keselamatan pengikut, kurbankanlah untuk bisa diganggu kunyi lorok itu. Kemudian dicarikan sana ada tanyakan yang mendaki sekali bawah jurang. Kenaik mah turun gelar. Menang narko dina batu obat bakan mah nyesap pemahnya menggunakan sok obat bakan diobatan untuk keselamatan dirinya. Saya tuh dari supir saya dulu masuk aja cenah memang nyangan rokok pakai bulan 5 batu kecil bahannya tak turun. Jadi bulan 5 batu kita lumayan itu mahnya itu ada saya kayak sebenarnya itu mengenai mengimani hal-hal yang goib belum merasa. Dua, ini kan sholat dan selanjutnya 5 kriteria muttaqin. 6 dari surat Ali Imran yang ke-7 yang ke-6 alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, mereka yang mampu menginfakkan harta di saat susah dan senang. Saat senang bisa infak, di saat susah juga masih bisa dia melaksanakan infak. Yaitu ciri orang yang yakin. Di saat sehat dia pergi ngaji, gering ngesan ingin lah gering ngesan loemah. Kemudian sholat juga begitu, sehat pergi di masjid, gering sehat perlu ke masjid lah. Yaitu masih tetap berusaha isarroi wad-dharra. Yaitu keadaan seperti itu. Kalau pulang dari pasar, pulang di pasar disamper lagi dan ayam murah tuh ayo cepat pergi lagi. Baru pulang dari pasar capek, nyampur ayam barang murah pergi lagi. Pulang di pasar nyampur capek ke pengajian capek ya kata datang. Sampai ibadah murah mah lumpatin ada sampai kepada capek kakak datang tuh ternyata susah sekali. Orang yang muttaqin mampu infak fisroda dalam segala hal. 7 wal qadiminal ghaido, dan yang dapat menahan amarah. Nah, tidak mudah marah, apalagi kekerasan rumah tangga, sin cabok, tidak wal qadiminal ghaido, dan mampu menahan amarah. Seperti Al-Bukhari pada satu saat menyuruh pembantunya mengambil makanan untuk tamu. Saat menyodorkan dan pintu berusuh ngeblok karena nafsukan Al-Bukhari, kasih blok goreng. Marah Al-Bukhari mana di hadapan para tamu yang kasih blok kule, kemudian perintah sini kamu. Al-Bukhari marah mau menamparnya. Pada saat mau menampar, Al-Bukhari menyatakan idhab anta urudi wajillah. Al-Bukhari pergilah, kau bebas, mereka tidak jadi hamba sahaya. Kemudian bahasanya bingung kok saya bahkan dibebaskan karena ditampar. Mengapa? Saya kira saya akan ditampar dan betul. Pikir-pikir meninggal oper karena amal soleh lah, dan karena amal salah. Dan kita bebas tuh. Bebas bukan bebal bisa ngoper itu kayak Bukhari mana. Jadi mau marah ternyata jadi berbuat amal soleh. Idhab anta kudujan, bebas kok mereka jadi hamba sahaya. Itu yang hebat. 8 wal afiyan nas, dan yang pemaaf terhadap yang lain. Terus atimah itu kasanatun kasaluhurin. Atimah mah kasahanat kasaluhurin boleh maaf sieun sama. Kopral cambok ku jenderal sehingga mau dilawan kenapa masarwana sieun sama. Jadi kalau pemaaf tentu saja artinya kasahanatun terhadap anak, istri yang lain, mampu memberikan maaf terhadap yang lain. Ujungnya wallahu yuhibbul muhsinin,
Allah mencintai orang-orang yang baik. Yang kesembilan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Yang kesembilan, ciri muttaqin ialah orang-orang yang apabila berbuat kejahatan atau dolim terhadap dirinya, mereka segera zikir kepada Allah dan mohon ampun atas dosanya, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Itu kesadaran orang yang muttaqin, langsung sadar, langsung tobat dan istighfar. Yang ke-10, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus berada dalam kesalahan pada mereka tahu. Maksudnya dia sadar, meninggalkan perbuatan yang salah, tidak terus dia pertahankan. Yaitu 10 ciri muttaqin di antaranya. Ada yang 10 dapat kita praktekkan, realisasikan, dan insya Allah akan menjadi khairun nas, orang yang terbaik. Yang 11 bukan kriteria, imbalan teman. Imbalannya ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Imbalannya mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka pasti kekal abadi di surga. Itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Karena 10 kriteria muttaqin untuk orang yang terbaik, atqahum, yang paling takwa. Itulah di antara man khairun nas, siapa orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Pertanyaan yang pertama, di dalam ayat yang pertama, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 disebutkan ayat kaum alun wala banun. Kenapa tidak disebutkan perempuan atau wanita? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di saat tidak akan bermanfaat harta dan putra. Itu hanya disebut banun, tidak disebut banat. Ya, Al-Quran sering hanya menyebut pihak atau kelompok laki-laki saja. Al-muslimun, al-mu'minun, muslimin, muflihun. Tidak disertakan menyebut perempuan. Bukan berarti tidak termasuk, sudah including, sudah termasuk. Ummu Salamah pernah bertanya, "Malana lalu fil Quran kami berujat, mengapa ya Rasulullah kami kaum ibu jarang disebut-sebut di Al-Quran, sebagaimana kaum bapak sering disebut-sebut?" Kemudian turun ayat, "Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin secara dirinci." Maksudnya kemudian cukup untuk menjadi bagian yang mewakili saja. Seperti kita sering ditanya, karena naon teh usaha teh tukang sangu di pasar jeung geuleunan tuh. Berarti pasar dagang teh jeung geuleunan tuh. Tukang sangu di pasar jeung geuleunan. Sama nanti ayat teh. Nah di asin teh disebut mah tukang sangu. Dengan lagi ayat dari dagang sangu kumpul. Itu dalam penyebutan cukup yang mewakili. Dalam ayat yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ini mohon dijelaskan bahwa ayat ini sering dijadikan dalil bagi kaum buruj. Kuntum khairu ummatin ukhrijat, kamu adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang diutus untuk manusia. Untuk di situ kamu sekalian, kata Allah, para sahabat Nabi adalah umat terbaik dan dikeluarkan. Cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang siap amal ma'ruf dan nahi munkar. Itulah umat yang terbaik menurut ukuran Rasulnya, yang siap amal ma'ruf dan nahi munkar. Memang betul begitu maksudnya. Tapi kadang-kadang mungkin mempraktikannya salah. Dengan catatan
ada wajib urus berapa hari, ya, itu juga baik upaya dakwah. Tapi kadang-kadang juga meninggalkan juga kadang yang penting. Istri mau melahirkan, tinggalkan. Mengapa? Karena mau mengambil yang terbaik. Padahal itu juga termasuk kadang sebetul yang saya mendapatkan laporan dari mereka. Upaya menemukan adalah upaya yang baik, tentu sebagaimana ukuran yang tadi. Sebenarnya menjalani kehidupan itu harus bagaimana? Apakah hanya beribadah saja, atau bersabar saja, atau bekerja untuk hidup, atau menjalani ujian? Ya, semua itu harus kita jalani. Satu, harus bersabar, memang betul harus ada perintah. Harus takwa juga ada, harus bekerja juga ada. Umpamanya Nabi juga menyuruh harus bekerja. Umar juga menyuruh. Ada sahabat di masjid doa, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Lalu cuma kapasar siap, menuju nomor masjid. Kapasar dari rezeki mah kalau macuki orang marah Umar. Kapasar dari siap, rezeki marah Umar. Ada seorang ditanya Nabi, seorang sahabat getol di masjid, di pagi sampai sore mau di masjid terus. Nabi tanya, siapa yang beri makan kamu? Siapa yang beri minum kamu? Ada tetangga saya yang suka ngirim makanan kepada kata Nabi, huwa a'badu minka, dia yang lebih ibadah dari kamu. Berarti usaha juga harus dan memang diperintahkan. Ustaz, berdosa tidak kalau perbuatan salah itu hanya terbetik di dalam hati saja, belum sampai dilakukan? Baru pada sana, kalau merencanakan kebaikan dicatat 1, langsung dilaksanakan catat 10 kali lipat. Itu kalau kebaikan. Kalau membuat kejahatan belum dicatat selama belum dilaksanakan. Dan dilaksanakan belum dicatat, tangguhkan. Barangkali nanti tobat sore hari, nanti tidak. Kalau udah tidak, baru dicatat 1. Tadi dicatat 10, baru dicatat 1. Itulah ajalnya Allah. Jadi untuk kebaikan sampai catat 10 kalau bagogoda ada kebaikan. Semuanya sholat kudu ikhlas, jaga imam kudu ikhlas. Dan yang kami itu betul kudu ikhlas. Kita saja anggaran sabar. Satu ikhlas dari kali ini mata maka paksa. Salah itu ikhlas. Oke. Pantas cuma catat 1 aja, boleh catat 10 karena banyak itu kendalanya. Bagaimana dalam hukum Islam hukumnya pada acara pernikahan suka mengadakan pengajian, tetapi diteruskan dengan adat yang lain, misalkan siraman dan sebagainya? Ya, mengadakan pengajian itu sudah hal yang baik untuk membekali ya, keluarga. Di dalam nikah ada khutbah nikah untuk membekali 2 calon pengantin, itu hal yang baik. Kemudian ada lagi upacara siraman, mandi kembang, berarti mencampur adukan antara hak yang batil. Maksudnya apa yang sekiranya menyimpang dari kain, ya bebek tinggalkan saja. Kalau cuma ada tradisi, sekedar tradisi tidak apa-apa. Tapi kalau ada keyakinan kain itulah yang menyimpang. Karena tradisi di kita, di mana di kisah walimah, di pengantin putri, pengantin putra. Di pengantin putri biasanya diarahkan di pengantin putra. Nggak apa-apa itu mah. Biasanya kalau kita menikah memberikan amplop itu tidak apa-apa, tradisi di kita. Tapi yang menyangkut dengan keyakinan tentu saja salah. Nincak no banyak no ditertib, buka pintu nyawer no teh jejakkeun gorengan, no gorengan jejakkeun itu salah. Seperti karena mau teh ngaduakeun nyuhunkeun biduakna. Nah, aduakeun dari nyuhunkeun biduakna kembali itu sudah sampai. Demikianlah pertanyaan yang sampai saya pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.